Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, amma ba'du. Para salikin, para jamaah rahimakumullah, semoga kita senantiasa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa semoga rahmatnya dan keberkahannya selalu terlimpahkan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Sholawat semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada para keluarga, sahabat, pengikut, dan juga umatnya hingga yaumil akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang saya hormati, hari ini kita meneruskan ngaji kitab Maqasidur Riayah di dalam subbab atau qiyat ke-59. Faslun fi bayani ma yusawwa fihi bainal hamidi wa dhammi wa ma yaftariqani fihi. Bab yang menerangkan tentang jikalau ada orang memuji atau mencela orang lain, apakah rasanya sama kalau kita dipuji atau dicela, atau sebaliknya. Kira-kira gitu. Untuk menguji itu mari kita baca dan kita kaji bersama-sama. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. Alal abdi ayyusawwi baina hamidi wa dhammihi fi kauniha la yaqdirani bihamdihima wa la dhammiha ala naf'ihi. Alal abdi, kalau seorang hamba, siapapun ya hambanya, ayyusawi, apakah harus sama, baina hamidi wa dhammihi, antara orang yang memujinya dan orang yang mencelanya. Jadi ini berbicara tentang kalau orang dipuji dicela perasaan kita kayak apa, atau sebaliknya, apakah sama kalau kita dipuji dicela orang lain menilainya kayak apa. Dalam konteks bahwa mereka yang melalui pujian dan celaan sama-sama tidak mampu memberikan keuntungan dan kerugian kepadanya. Jadi ini netral. Ada orang yang memuji kita, orang lain bagaimana, begitu juga mencela, atau sebaliknya ada orang mencela dan memuji kita, orang lain gimana. Tapi ini tidak ada hubungannya dan keuntungan, jadi netral. Ya kira-kira kalau orang sesama orang Muslim, kalau yang lainnya dicela oleh orang lain, kita terasa nggak? Nah, gitu. Maka dengan demikian kita diuji oleh apa? Oleh kitab ini ya, Bapak Ibu sekalian. Wala turihi la fi dinihi wala fi dunya wala fi akhirah. Pujian dan juga tadi apa celaan itu ya, wala turihi la fi dinihi ya juga tidak ada hubungannya dengan masalah agama, wala fi dunya dan juga tidak ada hubungannya dengan urusan dunia, wala fil akhirah. Nggak ada. Jadi ini netral, sesama manusia saja. Nah, fayasirul dhamma wal madkhuhu fi haqqihi mustawiyain. Oleh karena celaan dan pujian tersebut baginya sama saja, ya. Fi kauniha la yahlibani khairan aw la yadfa'ani durran. Ya, dalam konteks bahwa celaan dan pujian sama-sama tidak mendatangkan kebaikan dan tidak pula mendatangkan kerugian. Doron ya. Nah, dengan demikian ini berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud.
Wa hadza makna qauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hatta yakuna hamiduhu wa dhammuhu fil haqqi sawa'in. Ibnu Mas'ud mengatakan orang yang memuji dan orang yang mencela itu setara. Artinya nggak ada efek. Kunci seseorang, kunci seorang ikhlas itu jika dipuji dan juga dicela itu setara. Dipuji juga tidak merasa kehilangan jati diri, dicela juga tidak merasa kita minder sehingga kita berkeinginan untuk melakukan ibadah-ibadah yang baik. Nah, itu kunci ikhlas. Kunci ikhlas itu seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud hatta yakuna hamiduhu wa dhammuhu fi haqqin sawa. Dipuji atau dicela itu sama saja, tidak ada bedanya. Nah, dalam posisi seperti ini, seseorang yang dipuji dan dicela tidak ada bedanya, ini adalah ikhlas. Tapi sebaliknya, kalau kita dipuji kehilangan jati diri, nah itu berarti kita dalam hal mengamalkannya itu adalah riya. Nah, dengan demikian ini diteruskan bi khilafi dzammillahi ta'ala wa madhihi. Ini berbeda kalau Allah Subhanahu wa taala itu memuji dan mencela. Jadi kalau Allah memuji kita, itu berarti kita pilihan. Tapi kalau itu dzammallahi ta'ala, kalau Allah itu mencela kita, itu alamat Allah sudah melengos atau membelakangi kita. Dan ini kita sangat takut kalau sudah Allah itu membelakangi kita. Tapi kalau Allah memuji kita, alhamdulillah kita akan mendapatkan sebuah rahmat. Nah, karena apa? Fa innahu dzarru nafi'u wal mu'ti'u wal mani'u wal khafidhu war rafi'u. Karena apa? Allah adalah zat yang menyebabkan dzarr, rugi. Kalau disenangi Allah, kita akan meningkatkan keuntungan. Tapi kalau Allah marah kepada kita atau mencela kita, kita akan darar, kita akan rugi. Wan nafi'u, kalau Allah memuji kita, berarti kita akan dinaikkan derajatkan. Nafi, manfaat kita akan tinggi. Tapi sebaliknya, kalau Allah marah atau mencela, alamat atau tanda-tanda bukan nafi, tapi kita akan dapat bendunya atau siksanya. Wal mu'ti, juga Allah lah yang mendatangkan, yang maha memberi. Berarti kalau kita dicintai Allah, Allah akan memberi apapun kepada kita. Tapi sebaliknya kalau Allah membenci, kita tidak akan diberikan apa-apa. Wal mani, zat yang mencegah. Kalau Allah mencintai kita, biasanya diingatkan, salah tidak terlalu jauh. Tapi kalau Allah tidak suka pada kita, dibiarkan, dosa dibiarkan, kemana saja biarkan, salah biarkan saja. Karena di dalamnya tidak ada hidayah. Wal hafidhu, dan Allah yang mencegah, Allah yang merendahkan. Al hafid bukan al hafid, Allah yang merendahkan bagi orang yang dicela. Tapi ar-rafi'u, Allah lah yang mengangkat derajatnya bagi orang yang dipuji oleh Allah. Jadi kita nggak usah terkesima dengan pujian dan juga celaan oleh orang lain, nggak usah, itu sama saja. Tapi kalau kita tadi Allah merendahkan kita, Allah yang memberikan kerugian kita, kita takut. Nah, karena itu pujian sebaiknya hanya kita arahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita arahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diarahkan untuk kepentingan manusia, ya. Para salikin seperti itu, famadhuhu zainun wa dzammuhu sainun. Ya, ini kan. Oleh karena itu famadhuhu zainun,
pujian Allah itu adalah hiasan. Zainun nasihah, nah, itu kan. Zainun itu adalah hiasan. Wa dhammuhu sainun, dan namanya celaan itu adalah aib adab di hadapan Allah, dan ini bahaya buat kita. Jadi yang kita tuju hanya Allah. Karena itu zikirnya kan la ilaha illa maqsuda illallah. Tidak ada yang kita tuju selain Allah. Ya. Dan tidak ada yang kita habib, yang kita senangi kecuali adalah Allah. Ya. La ilaha illa ma'budu illallah, la ilaha illa maqsuda illallah, la ilaha illa mahbuba illallah. Ma yatartabu ala madhi minal ata'i wa raf'i. Ya. Dengan demikian celaan Allah itu akan diikuti dengan menurunkan derajat, ya. Wa ala dami minal hadhi wal man'i, sedangkan orang yang betul-betul dicela itu akan menurunkan derajat dan pencegahan tadi, jadi pencegah dari anugerah Allah. Itu para salikin ya. Jadi kita tujukan pada Allah saja. Kita kalau orang memuji mencela netral saja. Saya lanjutkan, wa amma adapun ma yaftariqu fihi madkhul ibadi wa damhum fanafur nafsi minadami. Hal di mana pujian dan celaan pada hamba berbeda. Ya. Kalau manusia itu biasanya beda. Mereka adalah kalau menyangkut celaan dia menjauhi, wa sukunuha ilal madhi, dan dia merasa senang kalau ada pujian. Itu naluri manusia. Tapi sebaiknya jangan seperti itu. Tadi disebutkan kita netral saja, dipuji atau dicela tidak ada hubungannya. Walil abdi fi ta'thiri bidzami wal madhi ahwalin, ada beberapa kondisi seseorang itu dipuji atau dicela. Ini sudah kita bahas hari sebelum libur sehari kemarin ya. Ada yang ayyata akhtara li nafsika ma qaddamnahu. Ada yang terpengaruh karena celaan dan pujian, karena diri sendirinya memang menghendaki dipuji dan menghendaki tidak dicela. Menghendaki dipuji tapi tidak menghendaki dicela. Ya, yang kedua ayyata li ajlin rabbihi kama dzakarnahu. Yang kedua adalah ia terpengaruh celaan dan pujian karena Allah, sebagainya Allah yang sebagainya kita bahas. Jadi kalau dipuji karena Allah ikhlas tidak apa-apa. Tapi kalau pujinya ada maksud jangan, atau begitu saja celaan. Yang ketiga kemarin kita juga sudah membahas ayyal tabisa alai amruhu fidzalik, kita masih sama. Apakah dipuji dicela itu karena Allah atau karena diri kita? Itu ya para salikin. Nah sekarang cara mengetahui apakah kita dipuji, dicela itu sama dengan kita melihat orang lain dipuji atau dicela. Kita lihat ya untuk mengetes kita. Tariquhu fi dzalika ayyam dzura ila madhin nasi li ghairi wa dhammihim. Cara mengetahui masing-masing ya untuk melihat hamba melihat pujian dan celaan manusia kepada orang lain ya, li ghairi dhammihim, selain kita. Jadi antara kita dengan orang lain posisinya sama-sama hamba Allah. Fa in ta'athara bihi kama bi ta'atharu bihi fi haqqi nafsihi tabayyana bidzalik. Jika kita semua ini hamba terpengaruh oleh peristiwa ya, pujian ya, dan juga celaan sebagaimana ia terpengaruh pujian yang menimpa dirinya, bi ta'athur bi fi haqqi nafsi tabayyana bidzalik. Artinya orang lain dicela sesama umat Islam, kita tersinggung.
Orang dipuji, oh kita senang karena ikhlas. Atau sebaliknya, kita dipuji, kita juga nggak ngaruh, tapi orang lain biasa juga. Atau kita dicela, kita juga nggak ngaruh, tapi orang lain akan melihat sesuatu yang netral juga. Artinya kita orang lain dicela, kita nggak ikhlas sesama muslim. Sebaliknya, kita dipuji juga nggak terpengaruh. Nah, ini berarti antara kita dengan orang lain itu sawa. Orang lain itu tabayyana bidzalik, sama dengan yang lain. Apa sebutannya ini? Anna mahabbatahu wa karahatu li ajli rabbih subhanahu wa ta'ala. Jadi maka perasaan senang terhadap perasaan benci tadi, ya, tersebut ini adalah karena Allah. Dipuji karena Allah, orang lain dipuji, kita ikut senang. Bukan SMS, intinya bukan SMS saja itu ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini kan yang banyak kan gitu kan. Kalau temen lagi susah, rasa no, kan? Tapi kalau kita melihat orang susah, malah kita senang. Tapi kalau melihat orang senang, kita malah susah. Hati kita itu hasad. Nah, ini berarti dia tidak menyamakan antara pujian dan celaan antara kita dengan sesama manusia. Wa illam yata'athara bihi arafa bidzalik. Ya, dengan demikian jika tidak terpengaruh oleh peristiwa pujian dan celaan seperti itu, maka dengan demikian apa? Kita itu adalah mempunyai perasaan yang sama dengan diri sendiri. Artinya kalau orang dicela kita biasa saja, berarti kita itu individualis. Itu nggak boleh, tidak boleh. Jadi orang lain sakit kita ikut sakit. Nah, itu namanya kal bunyani yasudu batu sebaton. Jadi antara satu dengan yang lain seperti bangunan yang saling memperkokoh. Inilah umat Islam. Saya lanjutkan para salikin rahimakumullah. Anna karohata mahada li ajli nafsih li annahu law kariha dzalika au habbu li ajli azza wa jalla. Sebab jika perasaan benci atau senang atas celaan dan pujian karena Allah, maka perasaan senang dan benci atas pujian dan celaan menimpa orang lain, ya, itu berarti kita akan sama. Ya, kita harus sama. Kama habati wa karati fi haqqi nafsi. Maka dengan demikian kita akan merasakan pujian dan celaan itu sama dengan menimpa diri. Artinya sama ya. Orang lain susah, kita ikut susah. Orang lain terpinggirkan, kita ikut terpinggirkan. Itu ya para salikin ya. Saya lanjutkan. Wa in ta'athara bidzalika fi haqqi ghairi aqalla mimma yata'atharu bihi fi haqqi nafsi. Jika ini sebaliknya, jika ia terpengaruh ya atas pujian dan celaan yang menimpa orang lain dengan kadar pengaruh yang lebih kecil daripada kadar pengaruh jika pujian celaan itu menimpa pada dirinya, pada diri kita. Artinya orang lain dipuji kita biasa, orang lain dicela kita nggak ikut sakit hati. Tapi orang kok, Anda kok tidak memuji saya? Nah, kita kecewa berat. Nah, itu namanya apa? Dan kalau sudah seperti ini, wa in ta'athara bidzalik fi haqqi ghairi aqla yatarabi fi haqqin nafsihi, ya, dalla dzalika ala annahu qad sarraka. Maka ini menunjukkan bahwa ia mencampur adukkan, ya, ia masih belum ikhlas fil mahabbati, di dalam kesenangan antara benci dan benci untuk diri sendiri, bainan nafsi wa rabbih, antara bencinya karena Allah atau dicela karena Allah, atau dipuji karena Allah, atau dicela karena Allah. Jadi intinya begini, harus imbang. Ini baru orang ikhlas itu harus imbang. Kalau kita dicela,
orang lain sesama umat Islam sama-sama merasa. Kalau dipuji, diri kita nggak usah terpengaruh, tapi orang lain yang melihat kita terpengaruh, itu juga kita tidak usah larut. Sebaliknya, kalau orang dicela, maka kita ikut sakit. Orang dipuji, kita ikut bahagia. Inilah teori dari Syekh Izzuddin melihat untuk mengukur apakah kita itu ikhlas dalam hubungannya dengan cela dan pujian itu terletak apakah sama perlakuan diri kita dengan perlakuan orang lain dalam hal cela dan pujian. Kalau sama berarti kita lillahi ta'ala. Kalau tidak berarti kita nafsu diri kita sendiri. Demikian, terima kasih. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah SWT. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.